Indonesia akan menghadapi Laos dalam lanjutan laga kedua Piala AFF 2024 atau Asian Cup sekarang namanya ya. Bagaimana preview pertandingannya? Nah, ini akan kita ulas di video kali ini. Indonesia akan menghadapi Laos besok jam 8 malam dan ini akan bermain di Stadion Manakan ya. Di Solo akan bermain, sedangkan di pertandingan lainnya ya, pertandingan lainnya ada yang namanya Filipina lawan Myanmar. Ya, Filipina ini belum main, jadi match pertamanya Filipina dan match keduanya Myanmar. Laos di pertandingan pertama kalah 1-4 di kandang sendiri lawan Vietnam. Lalu kalau kita lihat ya, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh timnas Indonesia ya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu startingnya kemarin. Nah, kemarin tuh kan timnas pakai pola 3-4-3 ya. 3 pemain di belakang itu ternyata Ferrari di sebelah kanan, Kadek Karel di tengah, lalu di kirinya ada Donitri. Nah, 4 pemain ini ternyata Arhan, Nko, Zanadin, dan Arkan Fikri. Nah, 3 pemain di depan atau 3-4-1-2 atau 3-4-3, ini free roll-nya saya melihat di Marcelino lebih sering di tengah, lalu 2 pemain di depan, Arkan Kakak dan Kijarata. Nah, kalau kita lihat, kemarin ini bisa dikatakan eee, Sintayong yang memberikan hal yang sedikit berbeda, di mana 4 pemain ini wing-nya ini kan si Nico dan Arhan. Arhan bukan di kiri, Nico bukan di kanan. Di-switch. Arhan yang dominan kiri, kaki kiri ditaruh di kanan. Nico yang dominan kaki kiri itu dominan ke kanan ditaruh di kiri. Mungkin maksud dari Sintayong menaruh wing yang berbeda ini, itu biar wingnya ini invert ke dalam gitu. Begitupun di babak kedua, Nico diganti oleh Asnawi pun, Asnawi tempatnya di kiri. Maksudnya biar dia invert ke tengah lah. Supaya yang wingernya itu malah yang lebar, yaitu si Arkan atau si Marcelino yang lebih melebar. Cuman kemarin Arkan Kakak juga babak kedua diganti Destan nih. Itu. Tapi ternyata tidak ada. Si Arhan dan si siapa, Asnawi itu bahkan tetap lurus terus. Ya majunya dia lurus, tidak invert ya. Itu salah satu mungkin ya yang dipinginkan oleh Sintayong tapi tidak berjalan. Nah, itu mungkin nantinya di match kedua ini harusnya lebih bisa berjalan lagi gitu. Kalau saya melihat mungkin dari starting ini ada beberapa hal yang perlu diganti ya, yaitu si Zanajin mungkin diganti oleh si Robby Darwish ya, karena dengan beradanya Robby Darwish itu membuat kontrol permainan, tempo itu lebih oke gitu. Biar si Arkan Fikri ini yang box to box mainnya, kemarin juga terjalih ya. Dan si Marcelino biar jadi memang free roll ya, free roll tempatnya dia. Biar dia bebas kemana-mana. Terus kemarin juga Arkan Kata diganti oleh Detan Detan ya, tetap Detan tuh juga oke untuk debutnya si Victor Detan ya, lebih oke gitu. Dan Nico mungkin juga akan digantikan oleh si, kalau saya melihat Asnawi ya, Asnawi juga oke sebagai penentu kemenangan. Nah, ini mungkin kalau saya melihat ya, boleh starting line up skuad terbaiknya diturunkan di awal. Biar mengunci kemenangan setelah itu baru dirotasi. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kenapa harusnya dirotasi juga? Karena match selanjutnya kita harus away. Dan itu tanggal 15. Ya, tanggal 15. Kita away ke Vietnam. Nah, ini mungkin salah satu lawan terberat lah di grup ini. Jadi itu yang perlu pergantian pemain itu sangatlah penting ya, rotasi pemain. Ditambah sebelum lawan Laos kini, dia timnas itu baru datang tuh tanggal 10 malam. Tanggal 10 malam, tanggal 11 tuh official training, 12 main. Jadi jaraknya itu sangat mepet. Ya, saya berharapnya itu sih mungkin ada pergantian, yaitu si Arkan Kakak diganti oleh Titan. Terus mungkin Marcelino juga, Marcelino siapa, Asnawi juga masuk menggantikan si Nico ya. Apakah Rafael Strike layak untuk starting lagi? Kalau saya melihat dengan permainan seperti ini kan lawan yang dari Laos, kalau saya mending ditunda dulu lah biar serta starting yang ini sama ya, yang ganti ya Arkan Kakak, Zanadin sama si Nico, udah itu aja. Nico, Zanadin ganti Robby Darwish, Arkan Kakak diganti Terdetan, dan Nico diganti oleh Asnawi. Udah itu.
Nanti kalau rotasi, ya mungkin Marcelino akan diganti oleh si Ronaldo Kuate ya, terus strike mungkin masuk menggantikan si Hoki Caraka mungkin. Nah itu beberapa alternatif ya. Terus ada hal-hal pemain-pemain lain juga ya, ada Patang mungkin bisa diganti si Khaled Aro atau Ferrari, yang itu juga bisa. Lalu si, Rehan Hanan di tengah juga bisa untuk mengganti Arkan Fikri mungkin. Nah itu pemain-pemain yang kiranya bisa, cuman kalau saya melihat itu terapkan saja di saat kita sudah mengunci kemenangan. Ya, itu sih, rotasi ini sangatlah hal yang puji. Lalu apa kurangnya sih timnas juga? Timnas kalau saya lihat kurang kemarin adalah ngatur tempo. Jadi kesannya kayak, kick and rush gitu. Dapat bola serang, dapat bola serang. Eee, kehilangan bola defend, baik kita maupun Myanmar atau kitanya juga ya kebawa pertandingan lawan Myanmar, ya. Main berusak-berusuk, main cepat-cepat. Iya, kita lebih sabar, tenang, ya. Apalagi yang dihadapi nanti adalah Laos ya, yang dalam catatan menurut saya secara kualitas harusnya di bawahnya Myanmar, harusnya kita pun juga bisa menang cukup banyak ya selisih golnya. Harusnya seperti itu. Jadi lebih baik atur tempo, sabar, mainkan bola kaki ke kaki, tupas. Nah, ini kombinasi-kombinasi itu yang lebih penting kalau saya melihat itu. Karena kalau mainnya model kayak kemarin lawan Myanmar, saya nggak jamin sih lawan Vietnam kita bisa, apa ya, kuat dalam hal stamina ya. Bisa aja kita kalah gitu. Apalagi Vietnam di match kedua, kita mainkan, dia nggak main. Dia punya jeda waktu yang lama Vietnam ini. Ya, Vietnam main 9 Desember, baru main lagi tambah 15, jadi 6 hari ya. 6 hari dia ada jeda untuk beristirahat. Nah itu salah satu hal keunggulannya si Vietnam untuk menghadapi match ketiga. Jadi kalau saya melihat ya atur tempo, kunci kemenangan di babak pertama kalau bisa langsung 3 gol lah, itu sangatlah lebih sangat aman lah kalau saya melihat seperti itu sih. Harusnya Indonesia menang selisih 2 gol itu bisa sih lawan Laos. Ya minimal itu selisih 2 gol lawan Laos. Karena kan saya tidak melihat ya Laos masih bisa bertumbuh ya kalau saya melihat ya. Beda kalau kita lihat grup sebelah ya, Kamboja bisa menahan imbang Malaysia di match pertama, itu hal yang luar biasa ya, dan saya melihat nanti nanti malam gimana Singapura lawan Kamboja. Kalau mereka masih bisa memberikan perlawanan, si Kamboja ini memang sangat bertumbuh dibanding tahun-tahun sebelumnya, gitu. Tapi kalau Laos bagaimana? Kalau saya lihat belum ada perkembangan yang signifikan dari Laos. Jadi harusnya Indonesia menang minimal selisih 2 gol, itu bisa. Dan kalau bisa, menurut saya kunci di babak pertama, ya kita babak kedua bisa rotasi pemain. Jadi itu semoga Indonesia menang dan adik-adik ya, terutama ini bisa memberikan hal yang terbaik. Pun hasilnya kita akan tetap support timnas Indonesia.